pemirsa masih setia di Bincang Publik bersama saya. Terus Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Kayaknya soalnya pembicaraan kita semakin lama nih semakin seru aja. Kalau kita melihat tentang pemberdayaan ekonomi warga, gimana Pak senantiasa membuat supaya Sawangan nih bisa menyamai Depok gitu Pak, wilayah-wilayah Depok yang lainnya. Cara apa yang bisa ditempuh Bapak? Itu utamanya kan kalau saya lihat ya kan banyak kan di sana banyak peternak Mbak. Ya peternakan ikan hias apa gitu kan, sementara ini Pemda juga sangat mendukung membantu. Kan ya saya bilang itu wilayah Sawangan masih daerah sebagian masih pertanian sih Mbak. Masih wilayahnya pertanian. Gitu. Masih bertani dia Pak, masih bercocok tanam. Tani kayak tempat saya kan tani belimbing sama jambu Mbak. Wilayah Pasir Putih termasuk Bedahan gitu. Jadi perekonomiannya jadi sementara ini masih banyak kan masih petani. Oh gitu. Terus soal wacana pembangunan Margonda 2 seperti tema kita kan, benarkah ini dapat meningkatkan taraf ekonomi Sawangan dan Bojongsari? Ya pasti loh Mbak, pasti. Pastinya. Masalahnya walaupun gimana kan ada pembangunan pasti tenaga kerjanya otomatis dong. Berapa persen tuh orang pribumi asli orang situ. Harus dipakai untuk ya ikut. karena perdanya menyatakan itu, peraturan pemerintahnya. Terus kalau mengenai rencana pembangunan ruas jalan Margonda 2, katanya membentang dari Pancoran Mas sampai ke Bojongsari, benar Pak? Iya rencana Mbak, ya mudah-mudahan kan kebetulan mudah-mudahan anggarannya kan cukup Mbak. APBD-nya ya? APBD-nya karena kan anggarannya cukup besar juga Mbak. Yang banyak kendala seperti contoh Mbak, jangan jauh-jauh. Kita kan punya keinginan dari pihak pemerintah dan dewan yang mendukung supaya istilahnya kemacetan teratasi lah masalah jalan lah. Iya betul. Contoh masalah masjid yang jauh-jauh di masjid di Mampang nih. Kan itu ahli warisnya sulit Mbak, nggak bisa dibebaskan. Itu kan jadi kendala juga kita. Buat pembangunan. Iya pembangunan. Itu kan ya kasih Mampang itu yang sana ke Kodim, sini ada masjid. Itu pemerintah siap kalau bisa musyawarah sama dengan ahli waris. Untuk jalan diganti yang lebih mewah, lebih bagus. Tapi kan ahli warisnya tidak nerima kan kita nggak bisa dari pemerintah Mbak memaksa iya, gitu. Punya hak beliau juga gitu Mbak. Terus apakah sudah ada pengkajian soal pembangunan Margonda 2 ini Pak? Ya lagi dibahas Mbak. Lagi dibahas. Sudah sampai tahap mana Pak? Ya lagi rencananya kan nanti kan dipansuskan juga Mbak di Dewan. Kira-kira realisasinya untuk terwujud? Ya mudah-mudahan terwujud. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Ya nggak bisa, ini kita lihat perkembangannya kan namanya politik ya Mbak. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar mengkaji secara matang ya Pak ya. Jadi jangan asal nggak berhenti di tengah jalan. Iya, mudah-mudahan enggak. Buat kepentingan masyarakat kita juga, wilayah kita juga Mbak, nggak sampai di situ. Dan dari pihak DPR sama eksekutif juga akan setuju membangun wilayah Margonda 2 nih. Cuman kan ada tahap-tahapan yang harus dilalui Mbak, nggak semudah itu. Terus kalau misalkan kita lihat Pak, kawasan Sawangan sama Bojongsari ini kan masih banyak lahan-lahan yang kosong. Yang pastinya kan menjadi sasaran para investor. Iya. Terus gimana nanti nasib para warga yang ada di sana? Kalau seandainya banyak nih yang mau membeli lahan tersebut. Sebenarnya begini Mbak, saya tahu persis kan saya, maaf ya Mbak, bukan lagi ini, saya kan latar belakang saya, bapak saya kepala desa 32 tahun, kakak 18. Termasuk saya kan, ya putra asli sana, lahir di sana, beranak di sana, istilah bahasa Depoknya. Itu sebenarnya tanah yang ada lahan kosong itu udah bukan milik orang sana Mbak. Oh udah bukan milik orang sana, milik pemerintah Pak? Bukan pemerintah, orang-orang Jakarta banyak kan. Wow, pendatang justru yang menempatinya ya? Gitu, orang-orang sana asli udah minggir sebenarnya Mbak. Itu lahan yang ada tuh bukan milik orang Sawangan. Oh justru itu dijual mungkin ya Pak? Ya udah lama, misalnya tahun kapan, mungkin sama orang tua yang berangkat haji. Kan kalau di Sawangan kan Depok orang berangkat haji kan jual tanah Mbak. Oh gitu. Iya, apa mau merumahin anaknya gitu. Makanya saya bilang nggak usah nyalain pemerintah juga Mbak dalam hal ini. Siapa suruh kan kalau bahasa Depok lu jual tanah lu buat ini gitu. Akhirnya habis dan nggak bisa punya apa-apa. Bikin rumah, nikahin anak. Itu kan banyak kan kalau orang, maaf saya orang sana asli itu jual tanah. Jadi sekarang lahan-lahan yang kosong tuh banyak kan udah punya PT. Oh udah pada punya orang, tapi belum dibangun aja kali ya Pak. Jadi kelihatannya masih kosong, lahan itu milik warga. Padahal padahal itu udah milik orang lain. Oh gitu. Ya terus apa harapan Bapak nih agar geliat pembangunan di Sawangan dapat segera terwujud? Pastinya buat penduduk aslinya, maksudnya mereka bisa merasakan pembangunan, terus karena mereka yang buat di wilayah mereka, akhirnya mereka bisa merasakan pembangunan itu sendiri. Ya apa ya, tujuannya kita kan sebagai dewan ya, wakil rakyat nih, siapa sih ini nggak ingin masyarakat yang maju Mbak? Benar banget Pak. Semua ingin, termasuk pemerintah, termasuk pecamat, lurahnya, wali kotanya, dewannya, masyarakat sendiri ingin. Cuman itu faktor utama,
kembali lagi pendidikan faktor utama Mbak. Ilmu, yang penting ilmu Mbak. Benar. Kayak Mbak aja dah bisa begini, kalau lulusan SD bisa nggak? Iya benar sekali Pak. Itu aja kita jauh Mbak. Karena ilmu itu nggak ada matinya ya Pak iya, ya, iya, sampai Mbak. kita menutup mata juga harus mengejar ilmu. Oke pemirsa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa faktor pendidikan menjadi penunjang penting untuk terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Salah satunya dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sampai ketemu episode Bincang Publik selanjutnya bersama saya Putri Dinar dan Pak Junet yang telah hadir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Pak.